Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga abang dan kakak sehat selalu ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran fikih daring di setiap harinya. Jumpa lagi dengan Miss Fatimah dalam materi fikih daring yang keempat, masih tetap membahas mengenai haji. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai rukun haji ya. Gimana tugasnya? Udah kamu kirim ke saya? Karena masih ada yang belum ngirim ini. Jangan nggak ngirim ya abang dan kakak, karena nanti kamu nggak akan dapat nilai ya. Oke, kita masuk pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar abang dan kakak lebih memahami lagi tata cara pelaksanaan dalam hal wajib haji. Ingat ya, rukun haji apabila ditinggalkan berdosa atau hajinya tidak sah. Tetapi kalau wajib haji, hajinya tetap sah tetapi wajib membayar denda atau dam. Oke, kita masuk wajib haji yang pertama. Wajib haji yang pertama ada yaitu ihram dari mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah batas tempat dan waktu tertentu, di mana ada batas atau tempat tertentu di mana kita disitulah menjatuhkan niat untuk melaksanakan haji dan umroh. Kita lihat gambarnya ya. Nah, berikut ada mikot map atau peta di mana kita menjatuhkan niat atau batas tempat dan waktu tertentu. Di sini ada 5, ada Al-Juhfa, ada Zulhulaifa, ada Zatul Irq, ada Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Nah, satu lagi saya lupa nih, Bir Ali. Seingat saya ada satu lagi Bir Ali. Inilah mikot map tersebut atau di mana kita menjatuhkan niat untuk melaksanakan haji dan umrah. Inilah mikot map atau batas-batas tempat dan waktu di mana kita menjatuhkan atau mulai berniat ingin melaksanakan haji dan umroh. Mungkin abang dan kakak yang sudah pernah melaksanakan haji dan umroh bakal paham dengan hal yang ini. Oke, kita lanjut wajib haji yang kedua. Wajib haji yang kedua di sini adalah mabit di Musdalifah. Mabit, pernah dengar kan istilah mabit? Nah, iya, mabit itu artinya bermalam ya. Mabit itu artinya bermalam di Musdalifah. Waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Berikut gambarnya. Ngapain kita mabit di Musdalifah? Apakah kita hanya tidur? Tidak. Di mabit Musdalifah ini kita bisa banyak melakukan hal-hal positif seperti memperbanyak ibadah, doa, dan lain sebagainya, berzikir, berselawat ya. Ingat, ini wajib haji, bukan rukun. Jadi kalau nggak dilaksanakan hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar denda. Oke, selanjutnya wajib haji yang ketiga adalah melontar jumroh. Masih ingat kan dengan istilah melontar jumroh yang kita praktek haji, manasik haji tahun lalu, yang kita mengumpulkan 7 kerikil di setiap jumrohnya, terus kemudian kita lempar. Masih ingat kan abang dan kakak? Nah, melontar jumroh ini ada 3, jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul Aqobah. Nah, di setiap jumroh ini kita akan melempar kerikil sebanyak 7 kali. Nah, jumroh Aqobah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu hanya Aqobah. Kemudian kalau jumrotul ula, wusta, dan Aqobah itu dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba perhatikan ya. Di sini ada 3 tiang yang besar. Inilah yang dinamakan dengan jumrotul ula, wusta, dan Aqobah. Jadi jumroh yang paling besar itu adalah jumroh Aqobah ini, yang terakhir. Sedangkan jumroh ula itu yang paling kecil. Ada berapa batu yang kita lempar? Ada 7 kerikil, benar.
ada 7 kerikil di setiap jumrohnya, jangan yang besar-besar ya. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah. Di sini 7 batu yang kita lempar, 7 batu di wusta dan 7 batu di aqobah, sehingga jumlahnya ada 21 kerikil atau batu kecil, ya kan? Apa sih hikmahnya melontar jumroh ini? Tak ada yang bilang kita itu melontar jumroh karena di sini di tiang-tiang ini ada terikat setan-setan, makanya kita lempar biar mati setannya. Itu tidak benar abang dan kakak. Jadi dikisahkan pada masa Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu melaksanakan jumroh, ternyata di jumratul ula di sini muncullah setan, sehingga Nabi Ibrahim pun melempar ke dalamnya sebanyak 7 kerikil, sehingga setan tersebut lenyap ke bawah tanah. Makanya Nabi Ibrahim itu membaca bukan auzubillahiminasyaitonirrajim, tetapi apa yang dibaca Nabi Ibrahim? Bismillah Allahu Akbar, ya kan? Bukan auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, kemudian pada saat ke jumroh wusta, lagi-lagi syaitan itu muncul lagi, dan Nabi Ibrahim pun melempar jumroh untuk di wusta sebanyak 7 kali lagi dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, sehingga syaitan di situ pun masuk ke dalam tanah. Kemudian di jumroh aqobah muncul lagi. Nah, makanya Nabi Ibrahim pun melempar kembali dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Kenapa kita harus melempar jumroh? Kenapa Nabi Ibrahim melontar jumroh pada saat itu? Karena itu kita melontar jumroh itu pada hakikatnya untuk mengingat kebesaran Allah. Allahu Akbar, untuk mengingat kebesaran Allah. Allahu Akbar itu artinya kan Allah Maha Besar, ya kan? Kenapa syaitan pada saat itu muncul, Miss? Kenapa? Karena syaitan itu tidak mau manusia selalu mengingat Allah, sehingga dalam pelaksanaan haji pun kita tetap melaksanakan melontar jumroh dalam artian supaya kita mengingat Allah lebih banyak lagi, bukan karena di jumrohnya ini ada setan yang terikat, tidak. Itu dia kisah dibalik lontaran jumroh yang dilakukan pada saat berhaji. Berarti jumratul aqobah yang paling besar ya abang dan kakak. Selanjutnya, wajib haji yang selanjutnya adalah mabit di Mina, bermalam di Mina. Itu dilakukan selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini dia gambar dari mabit di Mina. Mungkin abang dan kakak sudah paham, udah tahu karena abang dan kakak sudah pernah melaksanakan ke sana mungkin. Oke, selanjutnya adalah tawaf wada. Masih ingat nggak dengan istilah wada pelajaran kita sirah kelas 5? Masih ingat nggak? Iya bener, wada di sini artinya perpisahan. Yang pembelajaran sirah kita kelas 5 kan ada namanya haji wada atau haji perpisahan. Maka tawaf wada ini pun adalah tawaf perpisahan. Nah, tawaf ini dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah dan hendak berbalik atau hendak pulang ke tanah air. Nah, tawafnya tetap 7 kali ya, mengelilingi Ka'bah, dan posisinya adalah di sebelah kiri bukan kanan. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini tentang wajib haji. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Ini ada tugas yang sudah Miss cantumkan, kita baca ya. Yang pertama, apa hikmah dari melempar jumroh? Sudah Miss jelaskan barusan. Yang kedua, apakah maksud dari tawaf wada? Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan jika salah satu wajib haji ada yang tertinggal? Ya. Nah, ini tugasnya kamu kerjakan dan kirim ke saya ya abang dan kakak, jangan sampai nggak ngirim, nanti kamu nggak punya nilai. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya nak di subscribe channel ini. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.